Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat nih yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih di tahun yang baru ini? Semoga sahabat semakin optimis dan semakin semangat dalam membuat dan menjalani usaha. Nah sahabat, di video kita kali ini kita akan membedah lagi izin usaha UMKM, yaitu cara mudah untuk UMKM melengkapi izin usaha sabun cuci baju atau kita sering bilangnya deterjen. Nah, buat kalian yang punya usaha di bidang sabun cuci baju, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai karena di sini akan kita jelaskan bagaimana cara mudah untuk UMKM melengkapi legalitas usahanya. Jadi buat kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai dan jangan lupa mau di-subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari Channel. Jangan lupa mau di-subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke pembuka terlebih dahulu sahabat. Ingin gak nih produk sabun cuci bajumu diterima di retail besar seperti minimarket ataupun supermarket, tapi selalu terhambat karena belum punya izin legalitas? Atau yang kedua, kesulitan masuk e-commerce populer karena diminta sertifikat tertentu yang membingungkan? Yang ketiga, khawatir terkena sanksi karena menjual produk tanpa izin PKRT yang sesuai aturan? Dan yang keempat, bingung nih harus mulai dari mana untuk mengurus legalitas karena prosesnya terlihat rumit dan memakan waktu sahabat. Nah, bayangkan produk sabun cuci bajumu terpajang nih di rak supermarket besar atau menjadi best seller di platform e-commerce. Semua itu dimulai dari legalitas yang lengkap sahabat. Nah, dengan izin yang sesuai, pelanggan akan lebih percaya pada produkmu dan yang pasti reputasi bisnismu akan semakin meningkat. Tidak perlu lagi takut pada inspeksi mendadak atau sanksi hukuman karena bisnismu sudah resmi terdaftar di negara. Nah, dalam video kita kali ini, saya akan menunjukkan cara paling mudah dan efisien untuk melengkapi legalitas usaha sabun cuci baju deterjen tanpa ribet dan tanpa membuang waktu. Nah, sahabat wirausaha, kebutuhan masyarakat terhadap alat dan perlengkapan kesehatan cenderung mengalami peningkatan nih. Apalagi waktu itu di masa pandemi, permintaan terhadap produk-produk ini melonjak dari biasanya. Tak heran nih, kondisi ini menarik pelaku usaha untuk membuka bisnis produksi ataupun perdagangan alat dan perlengkapan kesehatan sahabat. Nah sahabat, selain memperhatikan proses bisnisnya, sahabat wirausaha yang tertarik menekuni bisnis ini juga perlu memperhatikan aspek perizinan usahanya. Sebab apa? Sebab ketika sudah mengantongi izin usaha, sahabat wirausaha bisa berbisnis dengan lebih tenang tentunya. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 62 tahun 2017, definisi alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Nah sahabat, contoh alat kesehatan yang umumnya kita temui antara lain termometer, tensimeter, inhaler, nebulizer, tambangan badan, kemudian alat pengukur tensi darah, dan lain sebagainya. Nah, sementara itu nih sahabat, perbekalan kesehatan rumah tangga atau kita singkat dengan PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. Contohnya nih sahabat, ada hand sanitizer, karbol, sabun cuci piring, sabun cuci baju, pelembut pakaian, deterjen, popok bayi, dan lain sebagainya nanti akan kami jelaskan. Nah sahabat, izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga menjadi salah satu bagian surat yang penting disiapkan oleh para pemilik bisnis industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Agar apa? Agar usaha bisa sah secara hukum sahabat. Ada kalanya nih pengusaha itu hanya memikirkan mencari penghasilan keuntungan sampai terlena mengurus izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Padahal nih kenyataannya sahabat, kalau usaha sudah mendapatkan izin, terdapat banyak keuntungan yang bisa diterima, mulai dari menaikkan jumlah pendapatan, bahkan terlepas dari masalah yang bisa merugikan usaha sahabat di kemudian hari.
Nah, omset bisnis pasti dapat bertambah disebabkan sesudah mengurus izin nih, pemilik bisnis bisa memperoleh pasar yang lebih banyak tentunya. Salah satunya misalkan ada dapat kerjasama dengan institusi lain nih, atau dapat kesempatan baru melalui tender yang telah dilakukan oleh lembaga swasta ataupun pihak pemerintah. Nah, pebisnis juga bisa mengembangkan usahanya nih ke pasar luar negeri, bahkan melakukan usaha ekspor impor atau membuat kerjasama dengan pemilik bisnis luar negeri. Kalian mau kan? Tapi nih sahabat, kalau pemilik bisnis abai akan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih rumah tangga, terdapat beberapa risiko nih yang bisa menghambat keberlangsungan bisnis. Antara lain, usaha yang sudah berjalan akan dikategorikan sebagai usaha yang ilegal. Wow, akibatnya apa? Akibatnya bisnis dapat diberikan peringatan, disidak oleh kementerian, barang atau aset bisnis disita, bahkan dapat diberi penalti ataupun denda sahabat. Kalian gak mau seperti itu kan? Nah sahabat, kita masuk ke bisnis inti teman, yaitu bisnis sabun cuci baju. Pakaian adalah lapisan pelindung yang menemani setiap aktivitas kita sehari-hari nih sahabat. Sayangnya pakaian juga menjadi tempat berkumpulnya kotoran, noda dan bakteri, baik itu debu, keringat ataupun lingkungan sekitar. Nah sahabat, mencuci pakaian dengan sabun cuci berkualitas adalah langkah penting untuk menjaga kebersihan sekaligus memastikan pakaian tetap nyaman untuk dipakai. Dengan formula yang dirancang khusus, sabun cuci baju ini mampu mengangkat noda membandel, menghilangkan bau tidak sedap, dan membunuh bakteri penyebab penyakit. Tak heran nih sahabat, sabun cuci baju ini menjadi kebutuhan utama, terutama di tengah kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya kebersihan dan kesehatan. Nah sahabat, bisnis sabun cuci baju memiliki prospek besar nih. Karena apa? Karena kebutuhan yang terus ada dan pasar yang luas, modalnya yang relatif kecil, serta potensi keuntungan yang menjadikannya peluang usaha yang sangat menarik sahabat. Nah namun nih, karena produk ini melibatkan bahan kimia yang bersentuhan langsung dengan pakaian yang kemudian bersentuhan dengan kulit, maka memperoleh izin edar PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga menjadi hal yang sangat penting sahabat. Proses perizinan ini akan memastikan bahwa produk memenuhi standar keamanan dan kualitas. Sayangnya nih, banyak pelaku usaha menganggap proses ini rumit, mulai dari memenuhi persyaratan teknis hingga menyelesaikan pengajuan melalui sistem OSS yang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 14 hari kerja, dan nanti akan kami berikan solusinya sahabat. Nah sahabat, perlu tahu ada beberapa jenis sabun cuci baju nih sahabat. Yang pertama adalah deterjen. Ini adalah bahan pembersih utama yang dirancang untuk mengangkat noda, kotoran, dan minyak dari serat kain, di mana deterjen ini dapat berbentuk cair, bubuk, ataupun tablet teman-teman. Yang kedua adalah sabun cuci cair, di mana ini adalah salah satu bentuk deterjen yang mudah larut dalam air. Contohnya untuk mencuci dengan tangan ataupun dengan menggunakan mesin cuci. Yang ketiga ada sabun cuci bubuk, di mana deterjen ini berbentuk bubuk, ini cocok untuk mencuci pakaian dalam jumlah besar atau yang terkena dengan noda berat. Lalu yang keempat adalah sabun cuci tablet atau pot, di mana deterjen ini berbentuk kapsul atau tablet mengandung formula pembersih, pelembut, dan pewangi dalam satu paket. Praktis untuk penggunaan di mesin cuci. Lalu ada pelembut atau kita sebut dengan soft cleaner. Ini adalah pelembut pakaian melapisi serat kain sehingga pakaian itu terasa lebih lembut dan nyaman saat digunakan. Lalu ada pewangi atau pengharum pakaian, di mana pewangi atau pengharum ditambahkan pada saat proses pembilasan untuk memberikan aroma segar yang tahan lama. Dan terakhir ada pelicin pakaian, di mana produk ini biasanya berbentuk cairan spray yang digunakan sebelum menyetrika pakaian. Jadi teman-teman, di dalam bisnis sabun cuci baju ini tadi ada beberapa jenis yang sudah kami sebutkan teman-teman. Nah, ini adalah sedikit tips memilih produk tepat untuk pakaian. Untuk deterjen cair, pilih untuk pakaian berbahan halus atau berwarna. Lalu untuk deterjen bubuk, gunakan untuk pakaian tebal atau yang sangat kotor. Nah, kalau pelembut cocok untuk bahan seperti katun agar tetap nyaman digunakan. Nah, untuk pewangi adalah pilih aroma sesuai dengan selera dan pastikan aman untuk kulit sensitif. Selanjutnya ada pelicin, gunakan nih untuk pakaian formal seperti kemeja atau gaun agar lebih rapi sahabat. Dan terakhir ada kombinasi produk, di mana beberapa produk sudah pasti menggabungkan deterjen, pelembut, dan pewangi untuk kepraktisan. Nah sahabat, semua industri yang berhubungan dengan konsumen membutuhkan izin edar PKRT. Begitu juga dengan usaha skala rumah tangga seperti sabun cuci. Selain itu, izin edar sabun cuci piring, ada juga izin edar parfum laundry, izin edar hand soap atau sabun cuci tangan, izin edar pemutih pakaian, izin edar sampo mobil. Nah, cara mengajukan izin edar PKRT sabun membutuhkan waktu yang lumayan ya, sekitar 14 hari kerja. Karena apa? Karena ada beberapa macam standar yang harus dipenuhi di dalam berkasnya.
Nah sahabat, mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi negara seperti OSS, AHU, atau Kemenkes bukan sekedar formalitas. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa bisnis sahabat itu sah, legal, dan diakui negara. Saat mengurus legalitas, nanti sahabat ini akan diminta membayar PNBP atau pendapatan negara bukan pajak yang langsung masuk ke kas negara. Hal ini menandakan bahwa bisnis Anda ini kini dilindungi sahabat dan diakui oleh negara, serta memberikan kepercayaan dan keamanan bagi usaha Anda. Nah sahabat, sebagai pemilik usaha, mendaftarkan bisnis ke dalam sistem resmi negara ini adalah kewajiban untuk apa? Untuk memastikan operasional yang sah dan legal. Selain itu perlindungan hukum dan ada banyak manfaat yang bisa Anda nikmati sahabat. Nah sahabat, penting untuk diketahui nih bahwa legalitas ini memiliki masa berlaku tertentu teman-teman. Misalnya nih sahabat, untuk paten merek Haki ini berlaku 10 tahun. Jadi teman-teman bayar satu kali itu berlaku untuk 10 tahun teman-teman. Kemudian ada izin edar PKRT di mana ini berlaku 5 tahun. Jadi teman-teman daftar satu kali, membayar satu kali itu berlaku untuk 5 tahun teman-teman. Jadi sahabat, memastikan bahwa legalitas usaha sahabat selalu diperbaharui adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis sahabat. Jadi sahabat, jangan tunda lagi urus legalitas usaha Anda sekarang dan jadikan bisnis sahabat itu semakin profesional dan terpercaya. Kalau kalian mau konsultasi, silakan konsultasi gratis ke nomor WA yang ada di layar ya sahabat. Nah sahabat, di dalam dunia bisnis, legalitas usaha dan izin edar ini merupakan dua hal yang sangat penting. Legalitas usaha ini mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis. Sementara ini sahabat, kalau izin edar ini adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk ataupun layanan. Nah, memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah ini bukan hanya untuk memenuhi persyaratan hukum sahabat, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi si pemilik bisnis. Nah, harapannya sahabat, dengan memiliki legalitas usaha nih, para pelaku UMKM dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, legalitas usaha dan izin edar ini dapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik, dan konsumen. Izin edar ini memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan atau dijual itu telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Dan legalitas usaha dan izin edar ini membuka akses ke pasar yang lebih luas lagi dan peluang bisnis yang baru sahabat. Nah, apa saja sih jenis perizinan untuk usaha sabun cuci baju? Jika kalian sahabat bertanya-tanya tentang izin apa saja sih yang harus dimiliki pengusaha sabun cuci baju, berikut akan kami jelaskan apa saja syarat dan cara pengurusan izin edar sabun cuci yang perlu diperhatikan sahabat. Nah sahabat, bisa lihat di layar, ini adalah beberapa kasus produk tanpa izin edar sahabat. 2 tersangka kosmetik tanpa izin edar di Pekanbaru ditahan. BPOM amankan 169 jenis produk tanpa izin edar. Polres Gresik amankan pembuat deterjen dan obat pembersih tanpa izin. Nah, jadi sahabat, kalian gak mau kan kalau kalian usaha sudah jalan, kemudian karena kalian lupa ngurus izin edar atau legalitasnya, tiba-tiba ada polisi yang datang, tiba-tiba ada kementerian yang datang, atau ada sidak datang dari dinas, kalian gak punya izin edar, kalian bisa nanti seperti yang ada di layar kalian teman-teman. Gak mau kan seperti itu? Yuk segera kalian sisihkan untuk mendaftarkan izin edar kalian. Demi apa? Demi keberlangsungan bisnis kalian juga. Nah sahabat, kita akan masuk ke pengantar awal pertama, yaitu adalah apa? Kode KBLI teman-teman. Jadi izin edar legalitas yang pertama adalah kalian wajib menetapkan KBLI yang tepat bagi usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Nah, KBLI ini atau kita singkat dengan Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia ini merupakan kode klasifikasi yang dibuat oleh BPS untuk mempermudah pengusaha saat menentukan bidang usaha yang sudah dijalankan. Masing-masing pemilik bisnis ini perlu masukkan kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sudah dijalankan sahabat. Nah, kode KBLI ini tersusun dari 5 digit angka yang memiliki informasi, maksud, tujuan, serta kategori usaha. Kode KBLI ini untuk usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, kodenya adalah 20231 sahabat ya. Jadi untuk produk-produk PKRT itu masuk ke kodenya 20231. Kalian wajib ingat ya. Nah, kegiatan usaha ini adalah dalam kelompok mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk sahabat, baik padat, bubuk, krim, ataupun cair. Nah, industri sabun pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya seperti pembersih lantai organik, kertas, gumpalan, kapas, laken, dan lain sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tisu basah, gliserol mentah, pembersih permukaan seperti bubuk pencuci, baik padat ataupun cair, dan deterjen, di mana ada juga preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian.
pembersih dan mengkilap seperti pengharum dan deodoran ruangan, lilin buatan dan lilin wax olahan, pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta atau bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok. Nah sahabat, saat memilih kode KBLI 20231 harus memastikan dengan benar dan disesuaikan dengan jenis usaha yang berjalan. Karena apa? Karena jika sahabat keliru memasukkan kode KBLI 20231, izin usahanya tidak bisa berjalan sahabat. Jadi kalian hati-hati saat menginput kode KBLI 20231-nya ya. Yang kedua adalah legalitas NPWP sahabat, di mana legalitas lain yang harus diurus oleh para pemilik bisnis industri sabun dan bahan bersih rumah tangga adalah NPWP. Kemudian di mana di sini izin lainnya juga nanti sesuai dengan risiko dan kegiatan usahanya. Jika mau mempunyai perlindungan hukum dari produk dan jasa, kalian ini pemilik bisnis wajib mengajukan pendaftaran merek dagang melalui Dirjen HKI, menyesuaikan kategori barang atau jasa yang dimiliki sahabat. Nah, membuat NPWP untuk menjalankan kewajiban pajak. Jadi sahabat, pajak ini merupakan salah satu kewajiban yang mesti disampaikan oleh warga negara, termasuk di dalamnya owner usaha. Bukti pemilik bisnis telah resmi tercatat sebagai wajib pajak pokok adalah nomor pokok wajib pajak. Dan saat ini teman-teman, untuk registrasi NPWP ini bisa diajukan lewat kantor pajak Pratama di kabupaten sesuai dengan alamat bisnis, atau teman-teman bisa melalui sistem daring di pajak.go.id, atau sekarangnya sudah berganti namanya Cortex teman-teman. Nah syaratnya juga cukup simpel, yaitu teman-teman silakan siapkan KTP dan kartu keluarga. Nanti di sana kalian input data-data yang dibutuhkan untuk proses pembuatan NPWP-nya. Legalitas selanjutnya adalah membuat nomor induk berusaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, atau kita sebut dengan NIB, yaitu nomor induk berusaha. Ini merupakan identitas dan bukti nih kalau pemilik bisnis itu sudah terdaftar di lembaga OSS negara. Jadi kalau sudah memiliki NIB, pemilik usaha itu sudah dapat meneruskan perizinan operasional, dokumen izin komersil, atau izin lain tergantung resiko kategori bisnis yang beroperasi. Nah sahabat, perlu diketahui nih, sekarang ini nomor induk berusaha ini sudah berlaku juga jadi tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal impor API, hak akses kepabeanan, serta tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi usaha. Jadi kalian buat yang punya usaha, kalian wajib punya namanya NIB. Kalau warga negara kita punya KTP, nah kalau pengusaha itu wajib punya nama NIB. Usaha apapun, baik skala kecil, menengah ataupun besar sahabat. Dan sekarang ini NIB ini sudah berlaku jadi TDP API, hak akses pembayaran dan lainnya teman-teman. Nah teman-teman, NIB ini bisa didapatkan melalui dinas PTSP atau secara online melalui sistem OSS teman-teman. Dan syarat pengajuan NIB ini diantaranya profil pemilik bisnis, modal usaha, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kode KBLI dan juga alamat usaha teman-teman. Nah jadi teman-teman, NIB ini adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Nah NIB ini diterbitkan setelah pelaku usaha itu melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap. NIB ini berbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik sahabat. Jadi teman-teman, ini adalah NIB. Legalitas selanjutnya adalah legalitas badan usaha teman-teman. Jadi mendirikan badan usaha atau pribadi saat menjalankan bisnis industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Nah, sahabat ini bisa menentukan apakah menggunakan badan usaha ataupun nama perorangan dalam menjalankan usahanya. Nah, dua-duanya memiliki keunggulan dan kerugian sendiri-sendiri. Namun nih, kalau memutuskan menggunakan badan usaha, bisnis yang dijalankan menjadi naik kelas teman-teman. Dan juga ini adalah syarat untuk pendaftaran PKRT. Karena bisnis akan beroperasi dengan nama badan usaha. Dokumen izin, NPWP atau rekening bank memakai identitas badan usaha, dan transaksi keuangan juga dilakukan terpisah antara owner dengan bisnis teman-teman. Jadi pengelolaan keuangan jadi lebih jelas antara kekayaan pemilik bisnis dan juga harta usaha. Nah, beberapa badan usaha yang bisa digunakan di antara lain ada PT, CV, kemudian ada juga yayasan, firma udah atau koperasi, serta badan usaha lainnya yang sesuai dengan kebutuhan jenis bisnis yang akan berjalan. Nah, sobat, untuk PKRT ini kalian wajib itu minimal PT perorangan, PT ataupun CV. Jadi silakan kalian pilih 3 badan hukum ini yang akan kalian gunakan untuk pendaftaran izin edar PKRT teman-teman. Nah, sebaliknya jika pebisnis memutuskan menjalankan kegiatan bisnis menggunakan atas nama pribadi, maka transaksi keuangan, NPWP dan legalitas yang didapatkan juga menjadi atas nama pribadi owner. Aturan pajak memang lebih mudah sih, proses perizinan juga lebih sederhana. Tapi untuk PKRT ini tidak bisa teman-teman. Jadi kalian harus pilih di antara 3 lembaga itu.
Dan kami akan menjelaskan PT perorangan teman-teman, karena ini yang bisa digunakan kalian dengan modal yang minim teman-teman. Apa sih PT perorangan? Jadi ini adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin mendapatkan izin edar PKRT, kalian bisa menggunakan namanya PT perorangan karena cukup murah teman-teman. Nah, saat ini mendirikan PT tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang, melainkan bisa didirikan dengan seorang diri yang disebut dengan PT perorangan sahabat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Cipta Kerja, di mana sesuai peraturan itu PT perorangan ini hanya diperbolehkan untuk didirikan oleh usaha dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Besaran modal nih untuk bisa mendirikan PT perorangan pun hanya berdasarkan keinginan dan kemampuan pendirinya setelah pengisian surat pernyataan pendirian. Nah sahabat, tidak hanya itu, Anda juga perlu memperhatikan kriteria modal usaha di atas, karena ketentuan tersebut digunakan pada saat melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Dan jika kalian ada yang ingin dibantu untuk pembuatan PT perorangan, kami juga menyediakan jasa untuk mendirikan PT perorangan dengan biaya yang cukup murah, sekitar Rp400.000 saja. Jadi teman-teman, silahkan kalian konsultasi gratis dengan nomor WA yang ada di layar, atau kalian bisa klik link yang ada di link deskripsi video. Nah, masih menyambung nih dengan poin sebelumnya, karena Anda memiliki pendirian PT perorangan, maka Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengontrol PT tersebut. Selain itu, karena PT perorangan statusnya adalah badan hukum, maka tanggung jawab Anda hanyalah sebatas modal perusahaan, sehingga aset pribadi Anda tidak akan terganggu jika terjadi risiko bisnis di kemudian hari. Nah, manfaat PT perorangan beberapa di antaranya tidak ada ketentuan modal dasar, kemudian cukup mengisi pernyataan pendirian perorangan, dan cukup oleh satu orang pendiri saja KTP sebagai direkturnya teman-teman. Syarat selanjutnya untuk mendaftarkan izin PKRT adalah wajib memiliki namanya paten merek haki teman-teman. Nah, apa sih itu haki? Hak itu adalah hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif yang diberikan kepada negara kepada seseorang atau lembaga yang telah menciptakan gagasan atau ide yang bernilai komersil teman-teman. Misalnya nih, haki untuk para UMKM, kreator, inventor, atau perancang atas hasil kreasi temuannya, baik secara langsung melalui pendaftaran sebagai perlindungan hukum teman-teman. Nah, pendaftaran merek ini bertujuan untuk menghindari pihak lain atau pemohon yang beriktikat tidak baik, seperti berniat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat, mengecoh, ataupun menyesatkan konsumen. Nah sahabat, seberapa penting haki sih? Haki ini sangat penting bagi pelaku usaha karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produk. Pendaftaran hak ini merupakan tahap kritis yang tidak boleh diabaikan sahabat, untuk memastikan apakah merek yang dimiliki dapat didaftarkan dan untuk menghindari sengketa hukum akibat kesamaan merek dagang di masa yang akan mendatang. Haki lupa diurus sama dengan bawa waktu sahabat. Jadi sahabat, ini untuk daftar merek haki adalah salah satu syarat untuk mendapatkan izin edar PKRT teman-teman. Selain itu teman-teman, untuk fungsi dari daftar merek ini dapat hak eksklusif atas merek tersebut, mencegah sobat lain yang menggunakan merek yang sama, dan merek bisa digunakan sebagai penarik perhatian, alat ukur pembeda, dan juga branding teman-teman. Nah teman-teman, buat bisnis pentingan merek dulu atau izin dulu sih? Memulai bisnis tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah langkah dan terjerat hukum. Salah satunya adalah paten merek haki teman-teman. Ketika memulai bisnis, perlu merek atau nama yang akan digunakan untuk memasarkan produk. Namun yang utama dari hal tersebut adalah izin yang sah atas hak kekayaan intelektual. Jadi teman-teman, jika kalian ada yang ingin dibantu untuk melakukan pendaftaran paten merek haki, kami juga bisa bantu teman-teman untuk pendaftaran paten merek haki, dan juga sedang ada promo. Jadi silakan kalian konsultasi gratis ke nomor WA yang ada di layar, atau kalian bisa cek di link deskripsi video. Akan kami bantu untuk pendaftaran paten merek haki teman-teman. Dan sahabat, selanjutnya adalah izin edar PKRT Kemenkes teman-teman. Jadi PKRT adalah perbekalan kesehatan rumah tangga. Seperti namanya nih, izin edar PKRT ini diterbitkan oleh Menteri Kesehatan CQ, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan juga manfaat sahabat. Sahabat, PKRT ini diterbitkan sebagai suatu jaminan terhadap produk-produk seperti alat kesehatan, peralatan medis, terhadap keamanan dan kesehatan manusia. Dengan terjaminnya suatu produk kesehatan dengan PKRT, tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, ataupun lingkungan.
Nah sahabat, apa saja sih keuntungan memiliki izin edar PKRT? Yang pasti nih, pertama, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki legalitas untuk menjual produk tersebut. Lalu kredibilitas pastinya meningkat nih di mata konsumen, karena konsumen akan lebih percaya dengan produk yang dijual oleh perusahaan yang memiliki izin edar PKRT. Lalu memungkinkan perusahaan untuk menjual produk ke seluruh di wilayah Indonesia dan menjangkau pasar yang lebih luas dengan adanya izin edar PKRT. Kemudian memudahkan perusahaan dalam melakukan promosi dan pemasaran produk ke instansi dan distributor, dan yang pastinya dapat menjual produk ke supermarket, toko retail, dan agen-agen yang ujungnya nanti akan membuat pendapatan kalian lebih tinggi. Kalian mau kan? Nah sahabat, ini adalah beberapa kategori produk izin edar PKRT yang wajib ada izin edar ya teman-teman. Satu, produknya adalah ke kategori tisu dan kapas. Ini jenis produknya ada subkategori kapas, tisu basah, cotton bud, tisu wajah, tisu toilet, dan kertas wajah. Kemudian kategori sabun cuci ada sabun cuci deterjen, sabun bubuk cair, enzim mencuci, sabun cuci piring, sabun cuci batang, pelicin kain, kemudian pemutih kain, pewangi kain. Kemudian pembersih, ada pembersih peralatan dapur, kaca mebel, motor, mobil, kayu, lantai, noda, multiguna, dan sabun cuci tangan. Lalu ada perawatan bayi dan ibu, ada contohnya popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI. Untuk produk antiseptik dan desinfektan, contohnya ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, ini adalah masuk antiseptik. Lalu ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon. Nah teman-teman, jika kalian usahanya, produknya ada yang kami sebutkan di atas di layar, maka itu wajib memiliki namanya izin edar PKRT teman-teman, agar kalian aman dalam menyebarkan produk kalian. Nah sahabat, jadi ini adalah syarat-syarat untuk mendaftarkan atau mendapatkan izin edar PKRT. Yang pertama adalah kalian wajib memiliki akun USS badan usaha, baik itu PT, CV, ataupun PT perorangan. Yang kedua, kalian wajib punya desain kemasan produk. Kalau nggak punya, nanti kami bisa bantu untuk desainkan teman-teman. Kemudian yang ketiga, sertifikat paten merek kaki atau bukti tanda daftar paten merek kaki. Nah sahabat, perlu kita tahu bahwa untuk mendapatkan sertifikat paten merek kaki ini lumayan lama, sekitar 1 tahun teman-teman. Maka dengan adanya bukti tanda daftar merek yang setelah didaftarkan atau didapatkan pada saat 1 hari 2 hari, maka itu sudah cukup untuk menjadi syarat untuk PKRT. Lalu kalian wajib punya nih stempel nama PT, CV, atau PT perorangan. Jadi kalian bikin logo, kemudian itu jadikan stempel, karena nanti ini digunakan untuk bisnis kalian dan juga untuk pemberkasan PKRT. Lalu mengisi formulir spesifikasi produk, ini nanti akan kami berikan jika kalian menggunakan jasa kami. Kemudian ada hasilnya produk jadi, ini juga nanti akan kami berikan. Lalu barcode produk teman-teman. Nah teman-teman, untuk konsultasi gratis mengenai PKRT bagaimana caranya dan akan kami bantu, silakan cek WA yang ada di layar teman-teman. Nah sahabat, penggunaan sabun cuci baju secara teratur merupakan langkah penting nih dalam menjaga kebersihan dan kualitas pakaian. Sabun cuci baju ini tersedia dalam berbagai bentuk seperti cair, bubuk, atau lembaran, dan umumnya mengandung bahan aktif seperti deterjen, enzim, atau bahan alami yang dirancang untuk membersihkan noda dan kotoran. Nah sahabat, penggunaan sabun cuci baju yang tepat diikuti dengan pembilasan yang optimal membantu menjaga kebersihan pakaian sekaligus memperpanjang umur kain. Nah, dalam beberapa produk ditambahkan pula bahan pewangi dan pelembut untuk memberikan aroma segar serta kelembutan pada pakaian. Jadi sahabat, kebersihan pakaian menjadi semakin penting dalam situasi tertentu seperti masa pandemi atau musim hujan, di mana menjaga kebersihan adalah salah satu langkah mencegah penyebaran penyakit. Nah, beberapa merek sabun cuci baju yang populer dan dapat ditemukan dengan mudah di minimarket seperti Indomart atau Alfamart, antara lain ada Rinso, kemudian Daya, Sokgen, Attack, Molto, dan lainnya. Dan ini adalah beberapa contoh produk untuk sabun cuci baju teman-teman. Jadi biasanya mereka selain berfungsi sebagai deterjen, sudah ditambahkan pewangi, ditambahkan softener, ditambahkan pengharum teman-teman. Nah, kalian pengen kan produk-produk kalian ini bisa beredar luas, masuk ke retail modern, kemudian minimarket, dan juga kalian tenang dalam menjalankan bisnis kalian karena kalian sudah memiliki izin edar PKRT-nya. Nah sahabat, ketika kalian sudah mendaftarkan PKRT, maka nanti kalian bisa dicek nomor registrasinya itu secara online. Ini adalah contoh teman-teman, kita analisa legalitas. Jadi di sini nama perusahaannya Door Clean Indonesia, kemudian alamat perusahaan, nama produknya Door Clean Liquid Detergent. Ini masuknya kategori PKRT dalam negeri, bentuknya deterjen dalam bentuk cair. Dan ini ada nomor PKD Kemenkes ya teman-teman, kemudian tanggal terbitnya dan juga tanggal expired. Dan ini berlaku 5 tahun teman-teman. Jadi teman-teman, ini sangat bermanfaat untuk kita ketika kita memiliki bisnis dan ingin
mengedarkan produknya supaya aman dari ada namanya sidak, kemudian ada infeksi, adanya audit. Itu tenang teman, kalian sudah punya dan nanti bisa dicek secara online juga teman-teman. Dan sahabat, ini adalah contoh sertifikat PKRT. Jadi nanti kalian bisa di-download di dalam sistem OSS PB Unku. Nanti kalian ini akan mendapatkan nomor Kemenkes RI PKD nomor berapa, ada nama merek kalian, kemudian kategori produknya, kemudian nama produsennya teman-teman. Dan ini ada masa berlakunya hingga tahun berapa. Itu 5 tahun teman-teman. Jadi kalian nanti tidak usah takut nih bahwa PKRT ini terbit resmi karena ada di dalam sistem negara teman-teman. Dan kalian harus membayar pajak untuk negaranya dan akan dilindungi selama 5 tahun untuk mengedarkan produk kalian teman-teman. Nah sahabat, ketika kami sudah menjelaskan semuanya, kami juga memberikan solusi teman-teman. Karena kami RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada nih promo untuk PKRT tahun 2025 yang berlaku selama 1 tahun teman-teman, dimana kalian ini nanti all in terima beres tanpa ribet, pasti terbit dari harga 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja teman-teman. Sudah termasuk biaya PNBP negara 2 juta. Jadi artinya nanti dari 4 juta itu 2 juta untuk PNBP kas negara, kemudian 2 juta untuk jasa kami, dimana nanti teman-teman akan kami bantu mendapatkan free uji laboratorium, kemudian free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan pendaftaran PKRT, konsultasi tentang pendaftaran PKRT, pengurusan pembayaran biaya PNBP, pemantauan pendaftaran, dan juga sertifikat izin edar PKRT sampai terbit teman-teman. Dan ini promonya terbatas teman-teman untuk 100 pendaftar tercepat. Jadi buat kalian nih yang ingin mendapatkan izin edar PKRT, kalian segera chat nomor admin yang ada di layar kalian dan juga bisa cek di link deskripsi video karena terbatas promonya hanya 100 teman-teman. Jadi manfaatkan teman-teman untuk promo ini. Teman-teman juga bisa cek portofolio dan contoh sertifikat PKRT yang sudah kami proses, ada di link deskripsi video ya teman-teman. Nah teman-teman, selain itu kami juga menyediakan beberapa paket layanan legalitas teman-teman. Ada pembuatan NIB, kemudian NPWP, PIRT, paten merek haki, PT perorangan, company profile, barcode GS1 nasional, barcode Indonesia, dan juga sertifikat PKRT. Layanan kami teman-teman full online seluruh Indonesia teman-teman. Layanan 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full nanti setelah selesai, proses hitungan jam teman-teman. Jadi teman-teman, di sini kami sudah men-certified BNSP, certified BPJPH, dan certified Kemenkop UMKM. Jadi jika kalian yang ada ingin dikonsultasikan gratis teman-teman, silahkan kalian WA nomor yang ada di layar atau cek link deskripsi video teman-teman. Jadi teman-teman, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha Anda. Nah sahabat, setelah kami menjelaskan tentang PKRT, sedikit kami akan memberikan quotes atau penyemangat untuk teman-teman. Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That is why is it called the present. Kura-kura bijak dalam film Kung Fu Panda nih teman-teman. Ini tentang kemarin, besok, dan hari ini. Kemarin sudah jadi sejarah, besok masih jadi tanda tanya, dan hari ini yang kita jalani teman-teman. Apa yang terjadi hari ini adalah hasil akumulasi perbuatan kemarin yang kita lakukan. Apa yang akan terjadi nanti di masa depan adalah hasil akumulasi perbuatan kita hari ini. Hukumnya seperti itu sahabat. Semua pasti pernah terpikir, andai waktu bisa diulang, ada hal-hal yang rasanya mau diubah. Sesuatu yang mau diubah itu seringkali adalah hal yang disesali, kadang sampai membuat sesak di dada, terus jadi pikiran dan membuat berat untuk melangkah. Jangan jadikan masa lalu sebagai beban yang mengikat dan menenggelamkan Anda ke kubangan penyesalan sahabat. Semua orang pernah punya masa lalu yang tidak sempurna, yang hidupnya terlihat ini indah dan selalu betul, itu hanya karena mereka cukup baik menyembunyikan hal yang tidak baik itu. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari masa lalu. Meski adalah sebuah kesalahan, kegagalan, atau kebodohan, itu semua tidak sepenuhnya jelek kalau dilihat dari perspektif pembelajaran teman-teman. Jadi, jadikan itu pembelajaran kalian. Setidaknya kalian jadi dapat ilmu bagaimana melakukan secara lebih baik lagi, jadi tahu apa yang tidak bisa jalan, jadi paham dampak dari melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadikan masa lalu sebagai sekolah kedua yang memberikan pelajaran tambahan yang tidak diajarkan di sekolah formal oleh guru-guru kalian. Nah sahabat, kalau masa lalu itu ternyata memalukan, semua juga punya masa lalu yang memalukan. Tapi sebagian orang cukup pintar tidak mau terbelenggu pada masa lalu itu. Mereka tahu hidup orang tidak cuma tentang mikirin dan ingat masalah kita saja. Jadi semua pasti akan berlalu. Nah selanjutnya, yang seringkali juga jadi pikiran adalah masa depan, sebab ada ketidakpastian atasnya. Banyak yang penuh kekhawatiran atas masa depan, apakah akan jadi baik, jadi buruk, atau nanti jadi seperti apa. Masa depan bisa baik, tetapi juga bisa kejam dan sadis sekaligus sahabat. Tergantung bagaimana orang datang padanya.
Masa depan ini menuntut orang untuk membawa persiapan dan rancangan ke hadapannya. Walau belum tentu itu semua bisa diterapkan dan sempurna untuk dijalani, tapi masa depan tetap lebih menghargai mereka yang ada usaha daripada yang tangan kosong datang begitu saja. Kalau konsepnya usaha dapat sesuatu, tidak usaha tidak dapat apa-apa, itulah hukum seadil-adilnya sahabat. Jadi kita wajib mempersiapkan untuk masa depan teman-teman. Ada satu pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan orang. Padahal ini pertanyaan yang bagus yang kalau ditanyakan lalu ditemukan jawabannya dan dipakai, bisnisnya akan bagus bahkan hingga 10 tahun ke depan. Nah, pertanyaan itu adalah apa yang tidak akan berubah trennya bahkan hingga 10 tahun nanti? Sederhana tapi sangat fundamental pertanyaan ini. Setiap industri pasti berbeda-beda jawabannya, tapi semua jawaban itu adalah satu kesamaan, yaitu adalah sama-sama kebutuhan dasar suatu pasar. Ketika bicara kebutuhan, dia akan tetap ada untuk waktu yang lama. Mau kondisi apapun, perilaku pasar tetap tidak berubah sahabat. Jadi kalau Anda mau coba jawab pertanyaan di atas, pastikan jawaban tidak mudah berubah dan tidak tergantung kondisi dan situasi. Contohnya ini, hal-hal yang tidak akan berubah bahkan hingga 10 tahun ke depan. Mau dapat produk dengan harga terbaik, mau pengiriman dengan waktu tercepat, ketahanan produk yang baik, layanan purna jual yang handal, kemudahan pembayaran, privasi dan kerahasiaan yang kuat, keamanan yang terpercaya, kemudahan akses. Ini adalah hal-hal kebutuhan dasar teman-teman. Tahun depan sampai bertahun-tahun ke depan, orang tetap akan mencari hal-hal di atas teman-teman pada sebuah produk. Bisnis yang dibangun di sekitar hal ini akan selalu dicari dan tidak akan berhenti dicari. Nah, lain nih dengan bisnis yang dibangun atas tren yang pendek. Kalau si pebisnis model bisnisnya bukan pemain tren singkat, dia mesti sensitif ke arah dengan pasar. Andai sudah terasa akan turun, mesti cepat keluar. Contoh tren yang sifatnya tidak panjang atau seringkali musiman di sahabat, misalkan kemasan yang tidak biasa, tren warna tahunan, gimmick marketing, bergantung pada konten viral, ikut-ikutan produk pesaing, atau bisnis karena promo teman-teman. Bisnis yang dibangun di atas hal seperti ini, usia pasarnya itu cenderung pendek. Begitu tren usai, pasar bubar teman-teman. Nah, penyebab bisnis baru bertumbangan salah satunya karena mereka nggak sadar sedang masuk ke industri yang tren pendek. Dari luar terlihat bagus, padahal rapuh. Orang-orang yang terjun ke pasar seperti ini masuk bukan karena mereka menemukan pasar untuk dilayani, tetapi lebih karena takut ketinggalan pesta. Mereka lihat orang untung mau ikut kebagian. Akibatnya apa? Seringkali mereka telat masuk, telat keluar. Titik puncak sudah lewat, dia baru masuk, pasar udah kosong, dia baru keluar. Oke sahabat, itu sedikit kata-kata motivasi dari kami untuk teman-teman agar teman-teman semangat dalam menjalankan bisnis. Dan seperti kita tahu bahwa bisnis sabun cuci baju ini adalah bisnis yang panjang teman-teman, karena akan digunakan setiap bulan, digunakan lagi, sehingga keuntungan atau potensi cuannya itu sangat maksimal sekali sahabat. Dan kesimpulannya, legalitas yang harus dilengkapi kalian untuk bisnis produk sabun cuci yaitu adalah kode KBLI, NIB, NPWP, sertifikat plat merek kaki, PT CV atau PT perorangan, dan juga izin edar PKRT serta barcode produk teman-teman. Jadi buat kalian nih yang punya usaha sabun cuci baju, kalian silakan jika ingin dibantu untuk penerbitan izin edar PKRT atau konsultasi tentang PKRT-nya, silakan gratis teman-teman. Kalian WA aja nomor yang ada di layar dan juga bisa cek di link deskripsi video untuk portofolio kami teman-teman dan penjelasannya. Jadi teman-teman, kami berharap nih semoga dengan adanya video ini bisa memberikan kalian pengusaha sabun cuci ada gambaran untuk mendapatkan manfaat dan juga bisa mendaftarkan izin edar PKRT. Dan jika kalian yang ada yang dibantu, jangan sungkan, jangan ragu, silahkan kalian konsultasikan gratis kepada kami yang ada di WA nomor link yang ada di deskripsi video dan juga ada di layar teman-teman. Jadi teman-teman, ini layanan untuk kami dari RHC Konsultan UMKM. Kami berharap kami bisa membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia dalam mendapatkan izin edar PKRT. Jadi buat kalian nih, terima kasih atas waktu menontonnya. Kami ucapkan kurang lebih mohon maaf, dan silahkan kalian share video ini kepada teman-teman kalian pengusaha sabun cuci lainnya agar bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Dan juga kami juga sudah buatkan beberapa ebook, kemudian beberapa video tutorial yang bisa kalian manfaatkan yang ada di link deskripsi video. Kalian silahkan kepo, silahkan cek. Kami ingin membantu kalian untuk melengkapi izin edar dan juga legalitas bisnis kalian. Kami berharap dengan legalitas yang lengkap, bisnis kalian ini akan semakin maju di masa depannya saja. Oke teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu menontonnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.